Oke, akhirnya kita ketemu lagi nih Pak Pram. Keren. Wah, kali ini kita juga nggak berdua doang nih. Datangan beberapa tamu. Iya, ada Pak Ade, Pak Tony ya. Ada lagi yang belum datang nih. Ada lagi ya, nanti kalau udah datang. Ya, sekali lagi thank you udah datang di kantor Excelis ya. Iya, thank you Excelis juga. Ya, jadi tetap masih dalam rangka kita tetap Ghost to 50 dari Pak Pramono nih. Wow. Ya. Ghost to 50 umur golden age ya. Nah, kita mau ngulik-ngulik lagi masa lalunya Pak Pram. Iya. Saya boleh lepas ya ini ya? Oh iya, kalau lepas kita yang kan pakai ya. Ya, kita jaga protokol kesehatan tetap. Siap. Ya semuanya Siap. ya. Oke, Pak Pram, sambil nanti saya mau nanya-nanya ya. Yang lain juga nanya-nanya juga ya. Boleh. Dinikmati dulu kopi kebersamaannya. Tos dulu ini. Kopi kebersamaan. Mantap. By Excelis. Yes. Wah, seruput dulu kopinya katanya. Siap. Pak Pram Americano ya? Americano ya? Hot Americano. Hot Americano. Saya suka yang strong coffee. Penggemar kopi? Mulai. Biasanya penggembira, sekarang mulai naik kelas dikit. Ya. Pak Pram, kalau Ya. di episode kemarin kita kan banyak tanya-tanya masa kecil Pak Pram ya. Gitu. Nah, sekarang sebenarnya kita ingin tahu lebih lanjut Pak Pram. Ya, Siap. ya, itu kan dari pertobatan, ketemu Tuhan Yesus gitu ya. Nah, sebenarnya kita penasaran nih. Pak Pramono itu sebenarnya mulai pelayanannya bagaimana? Kehidupan pelayanan sebenarnya gitu ya. Siap. Mulai pelayanan tuh dari kapan Pak Pram pertama kali? Saya mulai melayani itu kelas 2 SMP. Jadi 4 tahun setelah bertobat. Oh, berarti 2 SMP udah melayani Pak? 2 SMP. Wow. Tahun 1986. Saya bertobat 1982, kelas 5 SD. 4 tahun kemudian mulai melayani, yaitu di sekolah. Melayani Persekutuan apa? pelajaran. Mulai sharing, mulai khotbah. Udah khotbah. Khotbah jadi 2 SMP udah mulai khotbah ya? Kelas 2 SMP. Ya, 4 tahun setelah bertobat. Ya, saya banyak kan kemarin share tentang sekolah minggu, saya banyak belajar di situ. Lalu baca Alkitab terus. Di SMP itu ada satu sekolah yang menjadi tempat saya melayani, yaitu SMP IMKA di kota Surabaya. Itu boleh dikata sekolah Alkitab saya. Ya, saya pelayanan pertama di situ dan di tempat itu menjadi sekolah Alkitab saya. Ya, saya mulai sharing waktu itu ada hormat bendera, masuk kelas hormat bendera. Lalu setelah hormat bendera ada 5 menit renungan pagi. Dimulai kepala sekolah, guru-guru, lalu siswa-siswa. Pas saya ada di kerohanian, sesi kerohanian sekolah, akhirnya saya juga dapat kesempatan sharing. Itulah awal-awal saya belajar khotbah pertama kali. Tapi kok bisa nyasar ke seksi kerohanian gitu? Iya, kemarin di sekolah ada mau jadi ketua OSIS nggak kepilih bro saya. Wah, untung nggak kepilih ya? Ya kalau kepilih jadi ketua OSIS langsung jadi pendeta nih. Jadi ada ketua OSIS saya kalah malah. Akhirnya saya ditempatkan di sesi kerohanian. Rupanya karena mereka melihat saya suka bersaksi. Oh. Saya suka bersaksi baik ke teman-teman, baik ke guru. Saya suka bersaksi, makanya akhirnya udah kamu di seksi kerohanian aja. Jadi akhirnya saya menggarap seksi kerohanian dan tidak pernah jadi ketua OSIS. Kalah pamor. Nah, disitulah saya belajar melayani dan menurut saya itu sekolah Alkitab saya. Namanya SMP IMKA Surabaya. Nah, dari situ terus jadi akhirnya mulai terus dari cuman melayani di sekolah. Lulus SMP saya masuk SMA. Saya pindah ke SMA Katolik di Surabaya, namanya Sekolah Katolik Frateran. Ya, kita mau bikin persekutuan doa di sekolah nggak boleh. Ya, frater atau sekolah cuman bikin misa sebulan sekali di gereja Katolik di sebelah sekolah, namanya Gereja Katolik Kepanjen waktu itu. Akhirnya kita bikin persekutuan di kos-kosan teman. Ya, hari Sabtu itu pulang agak pagi, kita ngumpul di kos-kosan seorang rekan, nggak banyak, berapa orang, tapi gara-gara praise and worship, akhirnya kita bisa tembus ke guru agama. Bahkan di gereja Katolik waktu kita sebulan sekali misa, kalau komuni berjalan, yang ngambil komuni, yang ngambil perjamuan suci cuman yang beragama Katolik.
yang lain enggak. Nah disitulah saya minta izin. Sementara rekan-rekan yang beragama Katolik ngambil komuni, vakum, saya nyanyi, gitu. Dan saya mulai praise and worship di situ. Lagu pertama yang saya nyanyikan di acara misa di sekolah Katolik itu adalah Biar Seluruh Bumi Memuji Kebesaran Ciptaannya Insinyur. Betul, ciptaan Insinyur Niko. Itu pertama kali. Dan sejak itu, guru agama 15 menit sebelum pelajaran agama selesai, saya disuruh maju dulu ngajar pujian, penyembahan. Dan main gitar? Main gitar, bawa gitar. Saya belajar gitar sejak SD, SD kelas 5 bisa bertompet lah. Saya belajar gitar. Waktu SMA udah mulai lebih terampil. Pak Pram jago banget kan gitarnya. Lewat pujian, akhirnya saya bawa itu praise and worship di sekolah, dan guru agama akhirnya itu setiap kali ujian saya hampir selalu dapat nilai agama yang paling bagus. Ada ulasannya, ada ayatnya, waduh. Dan setiap kali dikasih kesempatan, yuk terakhir sebelum selesai, Pram suruh ngajar lagu. Lewat praise and worship akhirnya bisa bersaksi ke teman-teman. Wow. Jadi pelayanan saya sejak SMP dan SMA itu di gereja Katolik ya, kalangan Katolik. Lalu kuliah juga di sekolah Kristen. Saya juga masuk di kuliahnya sekolah teologi? Enggak, bro. Malah bukan? Saya saya ngambil fakultas manajemen malah. Iya. Lah itu, tapi kan bukannya udah pelayanan, apa nggak merasa ada panggilan atau gimana, Bapak? Iya. Jadi saya tuh punya pemahaman bahwa Tuhan tuh memanggil semua menjadi hamba-hambanya. Iya. Saya dapat pemahaman itu karena baca Keluaran 19 ayat 5 dan 6. Di sana ditulis bahwa awalnya Tuhan itu memanggil seluruh anak-anaknya Yakub, 12 anak itu, dari suku Ruben, anak yang sulung namanya Ruben, sampai anak yang bungsu namanya Benyamin, 12 suku. Itu Keluaran 19 ayat 5 dan 6. Dijelaskan bahwa Tuhan memanggil semua anak-anak Israel yang menjadi suku bangsa Israel dan anak-anak Yakub ini menjadi imam-imamnya Tuhan. Disebut kamulah imam, kamulah kerajaan imam bagiku. Nah, peristiwa ini mulai berubah gara-gara Keluaran 32, Keluaran 33 ada patung lembu emas. Musa naik ke gunung, terima firman Allah dalam 2 loh batu, kelamaan. Israel pikir nih pemimpin kita mana ini kok lama sekali tidak turun-turun. Lalu mereka paksa saudaranya Musa yaitu Harun bikin patung lembu emas. Lalu mereka menyembah di situ. Musa itu di atas gunung terima firman. Salah satu isinya firman dari 10 perintah itu jangan ada ilah lain. Ini bikin patung. Makanya Musa turun, Tuhan marah sama Israel, Musa juga jengkel. Ya itu ceritanya kan begitu. Sampai 2 loh batu itu dipecahkan Musa, lalu Musa teriak, siapa yang memihak kepadaku dan memihak kepada Tuhan, ngumpul. Dan Keluaran 32, Keluaran 33, suku Lewi, sukunya Musa ngumpul, bro. Lalu Musa beritahu mereka, ambil pedangmu, bunuh semua yang kita lihat menyembah patung lembu emas. Dan hari itu Lewi membela kehormatan Tuhan. Ya, lalu mereka bunuh saudara-saudaranya, mereka dapati menyembah patung lembu emas itu. Dan sejak peristiwa itu, Tuhan berfirman, spesialkan suku ini, pisahkan suku ini, suku Lewi ini, biar mereka melayani aku di bait suciku. Dan sejak hari itu, suku Lewi menjadi suku eksklusif yang melayani Tuhan di baitnya yang kudus. 11 suku yang lain akhirnya jadi suku yang sekuler, yang awam. Ya, padahal ingat sebelumnya nggak gitu cetak birunya. Nah, saya coba lihat di Perjanjian Baru, Tuhan Yesus kita ternyata lahir dari suku Yehuda, bukan suku Lewi. Kita pikir kalau Yesus pelayanan sukunya mesti Lewi dong. Ternyata enggak, dia lahir di suku yang menggariskan raja-raja, yaitu suku Yehuda. Yang lebih luar biasa lagi, 12 murid yang dia doakan dan dia pilih semalam-malaman, itu orang sekuler semua. Yang, wah, saya akhirnya mendapat sebuah, apa itu namanya, pewahyuan kah? Atau mendapat sebuah pemahaman bahwa ini yang awal. Yang awalnya itu suku Ruben sampai suku Benyamin, semua dipanggil menjadi hamba-hamba Tuhan, melayani Tuhan. Nah, pemikiran itulah yang membuat saya punya pemahaman bahwa ini waktunya jangan dipisahkan. Kita menyebutnya dikotomi. Yang satu imam, yang satu awam, yang satu full timer, yang satu part timer. No. Di Perjanjian Baru menurut saya sudah bukan itu lagi isunya. Karena Tuhan memanggil, buktinya dari awal memang seperti itu.
Hanya peristiwa patung lembu emas lah yang membuat Lewi jadi eksklusif waktu itu. Tapi perjanjian baru Tuhan kembalikan lagi dan terbukti. Ya kayak Paulus pun bukan full timer awalnya, dia pembuat tenda. Tuhan Yesus pun orang kenal dia tukang kayu, rupanya ngelanjutin kerjaan bapaknya. Ya, jadi saya kembalikan lagi ke perjanjian baru, ternyata kembali ke blueprint semua. Yang muncul pelayanan nelayan, mantan pemungut cukai, ada yang dokter. Jadi kembali ke blueprint semula. Karena memang di perjanjian baru, semua yang menerima penebusan darah anak domba, itu Wahyu 1 ayat 56, 1 Petrus 2 ayat 9, dipanggil menjadi imamat yang berkerajaan. The royal priesthood, imamat yang raja. Ya imam, ya raja. Nah pemahaman itu yang membuat saya nggak harus sekolah teologi ya. Nggak harus sekolah, malah kepinginnya jadi bisnismen. Pengennya jadi pedagang lah atau apa, makanya saya ambil fakultas ekonomi itu. Oh jadi sebenarnya sesudah lulus SMA ya, berpikir bahwa sambil jadi bisnismen sambil melayani. Iya, cara berpikir saya begitu. Nggak harus jadi full time. Saya ambil manajemen, belajar manajemen, belajar ngelola uang, belajar apa, dagang atau apa. Sambil punya pemikiran, nggak harus teologi ya, nggak harus jadi pendeta. Bila perlu, jadi bisnismen, jadi pengusaha, malah bisa masuk semua pintu yang ada. Manajemennya ambil di mana? Di UK Petra, Surabaya. Oh, Universitas Petra, Surabaya. Buka fakultas manajemen, saya masuk dan dapat harga spesial. Waduh, itu tahun 94 saya mulai kuliah. Tahun 90 saya lulus 94. Lulus ya? Lulus 94. Enggak DO ya? Enggak, sarjana ekonomi SE ya. Iya. Wow. Saya dapat anugerah S1-nya, saya dapat tahun 94 dari UK Petra. Tapi waktu selama masa kuliah, pelayanan tetap jalan dong ya? Jalan. Saya tuh hampir setiap kali libur semester selalu pergi pelayanan. Luar kota, luar pulau, bahkan sempat tahun 92 itu ke luar negeri. Pelayanan juga itu hampir di setiap libur semester. Ya, libur semester 2 kali, semester ganjil, semester genap, hampir selalu. Dan pelayanannya itu ya, tetap membagikan firman Tuhan ya? Betul. Sharing terus ya? Saya ini mungkin pengajar ya, dari awal ya, jadi suka share, suka cerita, suka ngajar, jadi terus akhirnya pelayanan diundang. Pak Pram mungkin banyak yang nanti nanya nih Pak Pram, kan karena Pak Pram kuliahnya manajemen ya, tidak ngambil teologi ya. Nah, jadi waktu lagi sharing itu, ilmunya datang dari mana Pak Pram? Nah, itu yang membedakan antara sekolah dan belajar. Ada orang sekolah tapi tidak belajar. Oke. Ada orang yang nggak sekolah tapi belajar. Tapi belajarnya sebenarnya tetap ada ya? Belajar terus. Ya, walaupun tidak di bangku kuliah. Tidak resmi, tidak di bangku teologi gitu ya. Maksudnya tidak khusus di teologi ya, tapi belajar soal teologi belajar terus. Malah sekarang beberapa teman saya ngajar, saya sekolahnya di sekolah Google Indonesia. Iya, syuting gitu. Oke. Iya. Tapi ada nggak sih Pak Pram guru atau siapa ya, maksudnya mentor gitu dari Pak Pram yang membuat Pak Pram tuh belajar misalnya dari dia gitu? Kalau tanya itu, saya jawab bahwa guru saya adalah gembala sidang saya. Saya berjemaat di satu gereja yang gembalanya itu di Indonesia dikenal penulis banyak buku-buku kerohanian. Ya, namanya Bapak Pendeta Dr. Yusuf B.S. Penulis majalah Tulang Elisa. Saya dapat anugerah. Dia membekali banyak hal, pengertian-pengertian Alkitab. Dari saya sekolah minggu, beranjak ke pemuda, bahkan ke pelayanan mahasiswa dan seterusnya. Berarti dari sekolah minggu, gerejanya sama tuh Pak? Sama terus. Sampai tahun 2001, saya pun diutus mereka untuk membuka komunitas yang saya kerjakan 20 tahun ini di BSD ini. Itu awalnya dari gereja Bukit Saitun, itu Pak Yusuf BS. Itu pas gembala sidang saya, yang saya nggak boleh pernah lupa, karena dia meletakkan dasar-dasar apa itu teologi atau Alkitabiah yang saya pahami, gitu. Tapi memang belajar nggak pernah berhenti ya Pak Pram? Betul, itu yang saya katakan tadi. Saya nggak ambil bangku kuliahnya teologi, tapi belajar teologianya jalan terus, baca buku, dengar sharing, apapun sampai hari ini. Bahkan yang hamba Tuhan yang mengambil sekolah teologi pun sesudah lulus pun tetap tidak boleh berhenti. Tidak boleh. Harus terus belajar terus ya Pak. Dan karena memang
Alkitab itu nggak habis-habis ya. That's right. Ya, memang hikmat Tuhan tuh besar yang luar biasa. Selalu tiap kita baca selalu ada yang baru. Ada gitu yang ya. baru. Betul. Wow. Ada teman juga mengingatkan, hanya sekolah yang ada tamatnya. Belajar nggak pernah ada tamatnya. Betul. Ya, karena ada terus hal yang baru, hal yang baru terus. Jadi kita mesti belajar terus. Oke. Seperti itu. Nah, tapi gimana rencana jadi bisnismennya? Kok jadi pendeta ini? Saya lulus 94 dari UK Petra, ya punya sarjana ekonomi manajemen. Saya sempat kerja di kantor konsultan, bro, kantor konsultan manajemen. Oh wow. Saya sempat kerja di kantor konsultan manajemen, jadi bikin training untuk perusahaan, untuk apa begitu ya, dengan mantan dosen saya yang ngajak itu. Dulu dia dosen, sekarang jadi bos waktu itu, jadi bos saya. Ya. Tapi akhirnya saya kan sering pelayanan. Berapa kali izin? Wah itu awal-awalnya ketika teman-teman tanya, kok akhirnya jadi full timer lu? Gara-gara izin bilang, bos saya izin 2 hari bos, ada retreat bos. Lah bos saya itu kan dulu dosen saya di UK Petra, dia juga berjemaat di gereja yang sama dengan saya, bro. Makanya saya berani izin ada pelayanan, kan dia juga tahu saya suka pelayanan. Enak. Tapi lama-lama saya yang nggak enak, bro. Iya. Saya lama-lama nggak enak. Makanya nggak terlalu lama saya kerja di kantor konsultan manajemen itu. Akhirnya saya resign. Karena itu tadi, karena sering izin untuk pelayanan gitu. Tadinya cuma 1 minggu pelayanan nggak izin. 1 minggu libur atau setengah hari. Tapi lama-lama hari biasa pun ada pelayanan. Akhirnya saya nggak enak, aku resign dari kantor konsultan manajemen. Saya lari ke tokonya bapak saya. Ya karena aku masih kepingin jadi pedagang, jadi pengusaha gitu ya. Jadi akhirnya saya bilang sama papa dan koko saya nomor 1 yang bawa kita serumah terima Tuhan itu. Saya bilang, boleh nggak saya bantu? Dia di toko. Ya, saya katakan malah nggak usah saya dibayar. Kenapa lah? Saya udah sekolah sampai S1, papa udah bayarin gitu kan. Nggak usah dibayar, cuman saya bilang, kalau ada pelayanan aku izin nggak ke toko. itu dealnya kayak begitu. Dan waktu itu dipegang Koko, ekspansi tokonya. Dari cuma punya toko, akhirnya punya gudang, dan akhirnya saya diterima di situ. Nah, 5 tahun, dari tahun 94 total sampai tahun 99. Saya full di kantor konsultan, lalu di tokonya papa. Nah, setelah itu, setelah merit ya, 98 saya merit, 99 makin banyak pelayanan yang undang, menyita waktu saya, menyita belajar saya. Karena tidak mungkin cuma bawa satu khotbah kemana-mana, gitu ya. Jadi menyita jam belajar saya, menyita persiapan saya. Dan akhirnya Maret atau Februari itu tahun 99 terakhir saya ada di toko. Setelah itu saya juga resign dari toko. Jadi saya full melayani Tuhan setelah itu, full time. Gara-gara itu banyaknya pelayanan, menuntut saya belajar, menuntut saya persiapan, dan sebagainya. Gitu. Waktu Pak Pram ya udah deh ambil full time gitu ya, itu ada kayak pergumulan, mikir panjang atau gimana Pak Pram? Atau udah aja? Perlu tahu nggak pergumulannya apa? Pergumulannya itulah adalah dari papa mama saya. Dia bilang begini, mereka bilang begini, kalau tahu mau jadi pendeta ngapain sekolah UK Petra, mama bayar mahal kemarin katanya gitu. Karena yang ada di image orang tua saya, jadi pendeta dapat apa gitu ya. Kalau mau jadi pendeta ya kemarin gak usah ke Petra, kita bayar kamu mahal-mahal katanya gitu, ngapain gitu ya. Ya itu jadi pergumulan yang pertama dari papa mama aja. Ya saya maksud itu belum menikah, waktu full time udah menikah tapi istri saya awalnya kan nggak tahu kalau saya pelayanan karena saya di gereja kurang kepake waktu itu. Saya di luar yang agak dikenal, di gereja sendiri kurang. Jadi istri saya juga tidak terlalu tahu kalau saya hamba Tuhan gitu ya. Justru setelah kita jalan dari teman-temannya lah, Ci Maria itu akhirnya tahu kalau Pram itu khotbah di mana-mana gitu, karena temennya cerita khotbah di kantornya, khotbah di kampus mana, retret dan sebagainya, baru tahu dia. Padahal waktu saya tanya, kalau kamu tahu dari awal aku melayani gimana? Saya tidak mau. Gitu. Saya bersyukur. Jadi ada jebakan Batman nih. Jadi bersyukur juga, nggak kepake di gereja supaya ada yang mau dengan saya.
Jadi itulah. Jadi saya akhirnya full, tapi tantangan terbesar orang tua. Karena orang tua menganggap kamu kalau jadi hamba Tuhan dapat apa gitu ya, ngapain sekolah sampai S1 di UK Petra. Nah, tapi disitulah saya punya kesempatan menyatakan Tuhan yang luar biasa ke papa mama. Jadi nomor satu tantangan terbesar papa mama gitu. Karena, tapi berarti pas lagi ngambil full time itu sudah beristri atau belum, Bapak? Iya, saya Februari 99 sudah menikah kira-kira 4 bulan itu. Iya. Nah terus waktu mau ngambil full time ngobrol dulu sama istri? Dengan istri, iya. Udah ngobrol dulu? Iya, dengan istri ngobrol. Direstuin? Dia melihat saya memang panggilannya di situ rupanya ya. Jadi sambil jalan kita itu melihat Tuhan arahkan kita kemana. Makanya istri juga melihat kalau saya tetap ada di toko izin terus. Ya nggak asik gitu ya, izin terus karena akhirnya pelayanan itu bisa tiap hari di Surabaya itu. Diundang kampus lah, diundang full gospel lah, diundang gereja. Kalau gereja mungkin cuma Sabtu Minggu, tapi yang lain tuh hari-hari biasa persekutuan. Ada yang pagi, ada yang malam, ada yang siang, ada yang di luar kota. Waduh, akhirnya saya bilang yuk, udah melihat arahnya, akhirnya saya deal sama istri dan ngomong ke orang tua itu yang berat. Ngomong ke orang tua itu yang berat. Gitu. Pak Pram, ini kan sebenarnya kita juga mau belajar nih Pak, memahami panggilan Tuhan nih Pak. Karena kan kalau tadi Pak Pram juga bilang kan sebenarnya kalau bicara soal pelayanan itu kan nggak hanya jadi full time jadi pendeta, gitu ya, siapapun misalnya kalau saya kan berwirausaha gitu ya, terus Pak Tony bekerja, Pak Herman juga, Pak Herman juga bekerja. Nah ini kan sehingga menjadi pertanyaan buat kita juga gitu ya, kapan kita memang ya sudah kita jalani pekerjaan kita sambil melakukan pelayanan atau memang melakukan full time. Sebenarnya apa sih Pak Pram yang patokannya? Iya, patokannya gitu. Waktu aja saya pikir. Saya pribadi kalau misalnya Tuhan tidak mempercayakan begitu banyak pelayanan yang menyita waktu saya. Misalnya cuma di gereja aja, di komunitas aja, mungkin aku tetap bekerja. Iya. Karena ingat, kita jangan berpikir pelayanan bakal jadi kehidupan. Kalau pelayanan bakal jadi kehidupan, itu namanya pelayanan jadi profesi, bukan lagi jadi panggilan. Itu yang danger, itu yang bahaya. Kalau pelayanan bukan based on sebagai callingnya Tuhan untuk kita, tapi jadi profesi, waduh, udah ada pelayanan bingung, apalagi di masa-masa pandemi kayak begini, bro. Itu ketahuan orang-orang yang menjadikan pelayanan profesi atau pelayanan adalah panggilan Tuhan dalam hidupnya. Makanya saya pun waktu itu berpikir, saya kerja dulu ke kantor konsultan manajemen. Oh masih bisa, waktu itu pelayanan belum terlalu banyak. Iya. Tapi akhirnya kok orang-orang pada undang, waduh aku izin terus kan nggak enak. Supaya izinnya enak, kerja sama papa sendiri aja deh, kerja sama koko sama papa. Ya tak pikir lebih gampang, lebih oke lah. Iya. Tapi lama-lama juga nggak enak juga gitu. Ini anak betul-betul mau membantu di toko enggak sih? Gitu kadang-kadang dalam sebulan ternyata di toko cuma seminggu. Kan bisa terjadi begitu. Makanya setelah saya coba atur, saya coba lihat dan atur, akhirnya baru saya full time. Nah, waktu saya belajar di Alkitab, ternyata itu juga yang dialami oleh kayak Paulus. Gitu. Sebelumnya dia tent maker, bro, pembuat tenda, ya kan? Akhirnya dia lihat dia pelayanan begitu ditinggal tent makernya, nggak bikin lain lagi full pelayanan. Tapi yang keren dari Paulus, satu kali di pelayanan dia membutuhkan dana, Tuhan belum kirim duit, anak-anak rohani atau gereja yang di mentornya juga mungkin tidak tergerak memberkati dia kembali menjadi tent maker. Paulus tuh ngasih contoh yang keren menurut saya. Bisa tuh ya tadinya full time malah. Nah itu kalau pengertiannya lama kan dianggap murtad itu. Pengertiannya, wah ini udah ninggalin pekerjaan, pelayanan sekarang mau kerja lagi nih, murtad. No, Paulus tidak murtad. Dia tidak ingin membebani siapapun. Malah kadang-kadang ada stigma seolah-olah, oh berarti masih ngurusin duniawi gitu ya. Nah, seolah-olah begitu ya. Karena ada dikotomi tadi. Ini imam, ini awam, gitu, ini full time, ini part time. Dikotomi itu bahaya itu. Itu membuat pengertiannya gini, bahwa yang seperti Paulus kerjakan itu dianggap mundur, murtad. Padahal enggak. Dia buat sesuatu untuk apa yang menjadi visi Tuhan dikerjakan.
Nah, saya pun membekali diri saya dengan kebenaran-kebenaran seperti ini. Saya tinggal semua, saya full dengan Tuhan. Tantangan terbesar orang tua, tapi ternyata saya dapat restu dari orang tua. Kenapa? Orang tua saya ngomong begini, iya ya, kamu tuh naik pesawat pertama kali bukan papa mama yang ngasih tiket atau yang ngajak. Pelayanan justru yang membuat kamu naik pesawat. Saya itu anak pertama yang naik pesawat di rumah. Saya itu anak pertama yang punya paspor dan keluar negeri. Dan gara-gara pelayanan semua. Itu yang membuat orang tua saya bilang, kita besarkan sampai anak-anak S1, S2. Kan sebelum saya ada 3 kakak. 1 cici, 2 koko. Belum pernah ada yang naik pesawat. Saya duluan bro, gara-gara pelayanan tahun 90 tuh saya ingat pertama kali saya naik pesawat gara-gara pelayanan di Jawa Tengah. Saya ngisi retreat di Salatiga, pulang dikasih tiket pesawat, naik pesawat borak gitu dari Semarang ke Surabaya. Itu pertama kali aku telepon papa, "Pak bisa jemput nggak?" "Kamu dijemput di stasiun Wonokromo ya, naik bis ya?" "Enggak." "Kamu ada terminal Wonokromo, naik bis ya?" "Bukan." "Kalau gitu stasiun Gubeng ya, stasiun kereta api atau pasar Turi?" "Enggak." Jemput saya di Juanda, Pak. Waduh, papi saya bilang, "Ayo kapal mabur." Nah. Dan itu membuka pelayanan. Masa itu yang namanya naik pesawat masih mahal banget ya. Waduh, saya udah biasanya naik pesawat kalau ke taman hiburan rakyat bro, ya pakai koin itu. Jadi miracle itu yang membuat orang tua juga tadinya mau menghalang-halangin saya atau bodoh-bodohin saya kenapa sekolah tinggi-tinggi jadi hamba Tuhan. Akhirnya mereka melihat iya. Bahkan ketika saya bikin paspor dan akhirnya keluar negeri pertama kali tahun 92, itu mereka juga terkejut. Wow, siapa yang undang kamu? Gitu-gitu. Semua pelayanan. Walaupun sampai hari ini, kalau toh pelayanan harus tertutup atau nggak dapat sesuatu dari pelayanan, saya siap cari sesuatu itu di luar. Nah, itu Pak Pram, maksudnya kan, ya kan nggak bisa dipungkiri ya. Waktu itu Pak Pram pelayanannya memang mengembalakan atau? Belum, saya baru mengembalakan 2001, 20 tahun terakhir. Nah, berarti kalau tidak mengembalakan kan berarti ya maaf nih Pak Pram ya, artinya kan untuk kebutuhan hidup kan kita dapat persembahan kasih berarti. Betul, gitu ya. Betul. Gitu. Nah, persembahan kasih kan nggak tentu Pak Pram. Bener. Itu ada salah satu yang menjadi kekhawatiran nggak waktu mengambil keputusan full time itu? Waktu saya dan istri aja itu mungkin nggak terlalu mikir soal uang. Pokoknya bisa beli makan, bisa makan cukup ya. Tapi begitu anak lahir, nah itu dia. Itu mulai agak mikir bro. Itu dia. Mulai mikir vaksinnya, mulai mikir next dia sekolahnya gimana gitu ya. Tapi disitulah poinnya, apakah ini panggilan atau sekedar cuman pelarian yang menjadikan pelayanan profesi. Di situ salah satu ujiannya. Di situ saya pikir salah satu ujiannya adalah di soal kekhawatiran dengan keuangan. Saya ingat ada ayat di Alkitab, kalau kuk itu Tuhan yang kasih, kata firman Tuhan, kuk itu enak dan ringan. Jadi kalau kita sendiri mengangkat beban yang dari Tuhan merasa berat, gak kuat, jangan-jangan bukan Tuhan loh yang kasih loh. Karena Matius mengatakan di pasal 11, kuk yang kupasang itu enak dan ringan. Dan di situ kami uji lagi, apa betul saya ini harus tinggalin SE saya yang sudah saya upayakan. Istri saya malah insinyur tuh, sarjana teknik industri. Ya, dia juga sempat bekerja di perusahaan Omron, ya, perusahaan teknik industri. Dia. Akhirnya kami berdua kan full untuk melayani. Di situ juga di saat-saat anak lahir dan kami mulai khawatir tentang masa depannya, kami uji lagi, betul kayak ini panggilan Tuhan. Jadi istilahnya kami berdua mengujinya lewat fase-fase yang ada. Waktu belum ada anak kita fight, coba, wah cuman berdua. Wis mikirnya cuma bisa makan pagi, makan siang, makan malam, itu aja, wis nggak mikir yang lain. Tapi begitu anak muncul, waduh tanggung jawabnya nambah ini. Di situ kami uji, ini betul panggilan ya. Dan yang luar biasa, ternyata Tuhan cukup. Walaupun kita siap, kalau ternyata nggak cukup, ya mesti kerja. Entah salah satu atau dua-dua kami kembali kayak dua kerja. Nggak ada masalah dengan itu ya. Istri saya teknik industri masih bisa kembali bekerja. Lalu saya juga masih punya background misalnya di training dan sebagainya, di manajemen. Saya pikir saya masih bisa bekerja. Tapi rupanya teruji bahwa ini betul-betul calling, panggilan. Dan Tuhan itu mencukupi. Ya, kalau Tuhan sudah manggil, ya pasti Tuhan yang akan menyediakan juga gitu ya. Kami sendiri tes. Betulkah kami sampai kewalahan, sampai kebingungan di situ ya. Kami tes semua. Kami coba semua, kami uji. Sampai akhirnya kita makin mantap dengan panggilan ini. Wow. Makin mantap dengan panggilan ini. Terus Pak Pram, satu lagi Pak Pram,
yang biasanya menjadi pertanyaan orang ya ketika misal dipanggil full time. Jadi hamba Tuhan full time itu kan nggak bisa dipungkiri jadi sorotan Pak. Ya karena kan kita banyak yang istilahnya jadi domba-domba nih. Ya pasti panutan kita adalah hamba Tuhan. Nah, namanya manusia kan pasti melakukan kesalahan ya Pak. Masih ya jatuh dalam dosa. Nah, waktu Pak Pram ngambil full time itu ada kekhawatiran itu juga nggak? Misalnya, waduh nanti kalau saya masih ada berbuat dosa ntar dihakimi sama jemaat juga. Poin itu saya coba hadapi dengan cara pandang saya bahwa saya itu belum sempurna. Mau di level nanti mau kelas Surabaya dan akhirnya hari ini di Jakarta, orang pikir lebih dikenal gitu ya. Tapi namanya manusia masih bisa salah. Makanya saya punya paradigma begini. Bisa salah, tapi jangan biasa berbuat salah. Wow. Itu yang menolong cara berpikir saya supaya saya tidak juga pakai topeng di dalam pelayanan saya, tidak hanya bersandiwara di dalam pelayanan saya. Saya cuma ditolong dengan paradigma itu. Bisa salah, oke, tapi jangan biasa berbuat salah. Masih bisa berdosa, masih belum sempurna. Tapi kita bukan orang yang langganan berdosa. Bedakan itu. Nah, itu kontennya tidak sama. Bisa berbuat salah, tapi bukan orang yang biasa berbuat kesalahan. Bisa nabrak, bisa setir mobil, bisa naik sepeda motor atau naik sepeda, bisa. Tapi kalau bisa, setahun belum tentu sekali kecelakaan. Setengah tahun atau 6 bulan belum tentu sekali serempetan. Kadang-kadang malah 2-3 tahun nggak pernah ada accident, itu bisa. Nah, saya belajar begitu. Jadi sampai hari ini, kalau ada kekurangan dan kesalahan, ya saya akuin aja. Wong tadi itu paradigmanya bisa salah. Tapi kamu pastikan lihat saya bukan orang yang biasa berbuat salah. Teman-teman di sini mungkin, apalagi yang sudah datang awal kenal saya sejak 2001, saya pindah ke BSD, atau Bang Adi, mungkin Pak Herman, sudah berapa kok Tony dan sebagainya. Pasti juga lihat kesalahan saya. Udah ketemu terus bertahun-tahun, tembus sampai 10-20 tahun ini, pasti lihatlah kelemahan seorang Pramono apa. Tapi kebenaran itu yang membuat saya pikir sampai hari ini kita tetap bisa berbuat. Itu justru Pak Pram ya, kalau saya boleh menyaksikan ya, salah satu yang juga membuat saya terkagum sama Pak Pram adalah Pak Pram itu bisa menceritakan kesalahannya juga gitu. Sometimes kita kalau ketemu pendeta atau apa kan kelihatannya ya tanda kutip ya, jaga image kalau anak-anak sekarang jaim bilang ya. Ya tapi Pak Pram bisa cerita ya memang pernah melakukan kesalahan ini gitu ya. Jadi itu satu hal yang ternyata ya manusia gitu ya. Semoga jangan kagum sama sayanya. Apalagi kagum sama yang kejatuhan saya. Tapi artinya kan jadi belajar. Ada pemberesan seperti itu kan. Paradigma itu yang membuat saya berani mengakui beberapa hal. Kadang-kadang apa yang terjadi dengan istri, apa yang terjadi dengan keuangan saya, beberapa kali mungkin di komunitas melihat itu. Dan saya akui, ya karena saya punya paradigma bahwa bisa salah, memang belum sempurna. Tapi pastikan kita bukan orang yang biasa berbuat kesalahan. Biasanya malah dalam kebenaran. Gitu. Dan itu menolong kita tidak punya topeng, menolong kita tidak punya sandiwara apapun. Nah, dalam perjalanan pelayanan nih Pak Pram ya. Nah, mungkin kita juga pengen tahu juga nih, perspektif atau visi atau apa ya, Pak Pram menjalani pelayanan ini apa sih gitu loh, yang dicari misalnya gitu loh. Iya. Yang dicari, ya dulu mungkin pemikiran saya sepertinya rohani, menangkan jiwa, menjangkau jiwa-jiwa dan memenangkan jiwa-jiwa. Tapi hari ini saya pikir itu bukan tugas kita. Sampai jiwa itu bertobat, gara-gara kita share, gara-gara kita saksi, gara-gara kita layani, itu urusannya Tuhan. Tugas kita itu cuma bersaksi, jadi saksi Tuhan. Kayak Alkitab bilang, siram aja, tanam aja, tabur aja. Ya, biar Tuhan sendiri yang memberi pertumbuhan dan bahkan keluarkan buah. Tadinya itu juga menjadi kayak apa ya, beban. Waduh, kok belum ada yang gabung dengan saya toh gitu ya, apalagi waktu 2001 kan saya datang memang buka komunitas di BSD toh, kok belum ada yang datang toh, waduh saya ini belum berhasil berarti menangin jiwa, karena cara berpikirnya adalah menangin jiwa, lalu jiwa itu join dengan kita.
Tapi pertama-tama saya ketemu kebenaran-kebenaran yang membuat saya belajar, tugasmu bukan menangin orang. Aku nggak bisa menangin orang. Hanya Roh Kudus yang bisa menginsafkan orang dengan dosanya dan ketemu dengan kebenaran, karena memang dia roh kebenaran. Tugasmu itu cuma bersaksi, tugasmu cuma menceritakan apa yang kamu alami dengan Tuhan. Apa yang kamu alami dengan kasih-Nya, dengan kuasa-Nya. Itu udah tabur aja, saksikan aja. Dan ketika saya merubah paradigma saya, bukan harus dapat jiwa yang join dengan saya, malah itulah saat Tuhan kirim banyak jiwa akhirnya belajar sesuatu dari saya. Gitu bro, itu paradigma yang menolong juga, gitu ya, supaya kita tidak punya target-target seperti wah tahun ini kita mesti 1000 jemaat, wah kalau tidak nyampe target itu dianggap fail gitu ya. Lupa kalau yang memberi pertumbuhan Tuhan, yang memberi buah Tuhan. Satu rekan kita pernah bersaksi bahwa atau sharing bahwa tugas kita itu berakar yang kuat, berakar yang dalam. Udah tidak usah mikir tumbuhnya gimana, keluar buahnya gimana, itu urusannya Tuhan. Tugas kita tabur, tugas kita bersaksi. Makanya Alkitab manggil kita jadi saksi, bukan jadi pengkhotbah. Yes. Nggak ada ayatnya, kamu dipanggil jadi pengkhotbah, nggak ada. Tapi kamu dipanggil jadi saksinya Tuhan. Ceritakan yang kamu alami dengan Tuhan. Dan itu yang membuat kita menyatakan Tuhan. Dan itu sebenarnya yang harus kita semua lakukan ya Pak Pram. Yes. Bukan masalah full time atau apa. Nah, itu tadi. Tetap menjadi saksi ya. Dimanapun. Kalau masih bisa pelayanan dan masih bisa punya pekerjaan, why not? Saya pikir seperti rekan-rekan di sini, kerjakan. Iya. Saya jadi menutup yang sekuler gara-gara ini loh. Banyak yang mengundang, saya harus belajar, saya harus bersiap, saya harus traveling dan sebagainya. Itu yang membuat saya akhirnya nutup bidang yang satu tadi, yang sekuler. Kalau boleh dikata dua, tapi kan kita sudah tidak pegang dua itu, yang sekuler dan full. Enggak lagi toh. Kita bisa melakukan semuanya. Kalau perlu istri saya kita masak, kalau sudah tidak ada pelayanan, ya masak aja jualan supaya tetap dapat duit tapi bisa pelayanan terus. Yes. Berarti kalau tadi dari tahun 99 ya Pak Pram ya? Tahun 99 bro. Utangnya 99, berarti sekarang Hari 2020 ini udah berapa? 11? Ya, 21 tahun ya? 21 tahun. 21 tahun saya full time. Pak Pram, dalam perjalanan 21 tahun, apa sih tantangan terberat? Wah. Wah, ini kalau saya ceritakan jangan marah nih. Tahu nggak, tantangan terberat saya justru ngadapin gereja. Oke. Bukan ngadapin orang di luar gereja. Ngadapin gereja, ngadapin pemimpin gitu ya, pendeta. Itu kalau ditanya, makanya tadi saya bilang jangan marah ini gara-gara ditanya ini, jawaban saya seperti ini. Tantangan saya bukan di luar gereja. Tantangan yang terberat menurut saya gereja sendiri, datang dari gereja sendiri, datang dari hamba Tuhan sendiri. Apalagi kalau nanti kita diskusi tentang pergerakan pelayanan gereja saya modelnya gimana, nah itu yang bikin beberapa orang jadi tidak asik. Bahkan sampai hari ini beberapa orang jadi kayak memusuhi. Tapi ketika saya sedih melihat ini, beberapa rekan mengingatkan saya, tantangannya Tuhan Yesus juga orang Yahudi sendiri. Ya benar ya. Tantangannya Tuhan Yesus juga bangsanya sendiri, rekannya sendiri, saudara-saudaranya sendiri. Ya sudah, ya tinggal kita nunjukin bahwa yang mereka pikir, yang mereka kira tidak begitu. Makanya sodorkan terus kebenaran demi kebenaran. Gitu. Nah Pak Pram, kan nanti kita kan goes to 15 ya Pak Pram. Iya. Nah, tua ya. Kepala 5 Pak Pram. Kepala 5. Aduh. Nah, apa visi Pak Pram selanjutnya? Kalau kita bicara di kepala 5 ya sampai pada kesudahan. Apa yang Pak Pram masih visikan? Mungkin Pak Pram merasa Tuhan memanggil atau gimana Pak Pram? Saya cuman ngerti satu hal sederhana, ya, bahwa kerjaan gereja, kerjaan tubuh Kristus, hamba Tuhan juga di dalamnya adalah amanat agung. Makanya saya pikir sampai mati yang kita kerjakan ya amanat agung itu yang terdiri dari 3 hal. Penjangkauan jiwa-jiwa, pemuritan jiwa-jiwa, dan pengutusan jiwa-jiwa. Saya pikir saya akan kerjakan itu sampai nafas saya yang terakhir. Hidup saya lewat hidup saya bisa menjangkau jiwa-jiwa lewat pengalaman, kesaksian, apapun yang saya perbuat,
biar jiwa-jiwa melihat Kristus nyata dalam hidup saya. Dan kalau mereka datang karena Roh Kudus jamah mereka, saya siap memuridkannya. Saya siap spend waktu, bahkan spend life, share life dengan mereka untuk menyatakan kebenaran demi kebenaran Tuhan itu nyata. Dan pada waktunya rilis mereka. Ya, atau saya sendiri yang terilis lagi. Prinsipnya sampai nafas yang terakhir, tidak pernah berhenti menjangkau orang, tidak pernah berhenti memuridkan orang, tidak pernah berhenti mengutus dan terutus untuk misinya Tuhan. Dan apalagi sekarang kita punya channel ini nih Pak Bram. Bisa juga melayani, sekarang udah tidak dibatasi. That's right. Tidak dibatasi tempat, ya bisa menjangkau di mana saja, seperti itu ya. Ada teman-teman yang lain ini. Nggak harus tanya, kadang-kadang mereka juga punya pewayan yang keren-keren lainnya. Pak Ade, Pak Todi, Pak Herman juga, ini orang-orang yang Tuhan kirim, Pak Matius, Pak Ben, orang-orang yang Tuhan kirim melengkapi apa yang saya kerjakan 20 tahun ini di BSD. Ya, saya tidak sendirian, akhirnya ketemu teman-teman yang juga nangkap. Ya, kita tidak bingung punya bendera khusus. Kita cuma kibarkan bendera kerajaan Allah, nama Yesus Kristus. Ya. Satu hal mungkin boleh untuk memperlengkapi sesi pelayanan. Ya, satu kali saya dipersiapkan lewat seorang rekan. Rekan ini tidak terlalu dekat mestinya dengan saya. Mungkin ketemu 2-3 kali dalam perjalanan saya 20 tahun di BSD. Tidak terlalu banyak. Bahkan sekarang saya dengar dia pindah ke luar negeri kalau tidak salah. Teman ini ketemu 2-3 kali, tapi satu pertemuan yang sangat berkesan buat saya ketika kita ketemu di lounge di airport. Dia cuma bertanya pada saya gini, apa tuh Pak Pram yang kamu kerjakan dengan gerejamu itu? Gitu. Ya, saya dikenal salah satu penggerak gereja rumah di Indonesia. Saya cerita tuh Bu, A sampai Z-nya tentang pergerakan gereja yang saya kerjakan tahun 2001 sampai ke depan ini. Terus saya bilang gini, semoga Pak Pram, kamu tidak cuma ganti baju. Maksudmu apa? Apa yang kamu ceritakan itu sangat alkitabiah. Cuman yang saya lihat, banyak orang hanya kenal kebenaran itu di awal. Setelah jalan, jemaat Tuhan kirim. Setelah jalan, duit banyak Tuhan kirim. Beda pergerakannya. Makanya saya tadi ingatkan Pak Pram katanya. Supaya Pak Pram tidak cuma ganti baju. Yang penting itu ganti di dalam. Saya kurang paham dengan sharingnya. Makanya saya tanya, maksudnya gimana? Lebih terbuka dong, lebih detail. Dia bilang gini, Pak Pram gerejanya tanpa merek toh ya Pak? Iya. Sadar enggak Pak Pram, tanpa merek adalah merek. Waduh, itu saya kayak bisa bergeledek Bu. Ya Tuhan, iya. Kamu kan tanpa sinode toh Pak? Enggak punya denominasi toh Pak? Sadar enggak, tanpa sinode adalah sinode. Wow. Itu teman menurut aku dikirim Tuhan untuk ngingetin saya dari awal pergerakan dan pelayanan saya. Itu tadi, bersyukur buat semua yang tadi hamba Tuhan juga. Hamba Tuhan juga. Wow. Dan dia rupanya ngomong begitu karena dia juga punya pengalaman rada pahit dengan gerejanya. Makanya dia bilang, apa yang saya kerjakan, yang saya ceritakan, dia bilang itu juga dikerjakan oleh gerejanya. Tapi dalam perjalanan berikutnya dia bilang, no, rupanya setiap merek, setiap nama, dia bilang kalau tidak jaga-jaga selalu Babel jadinya, bukan kerajaan Allah. Makanya saya tertarik dong, karena kalimatnya sangat menjamah saya. Sampai hari ini loh, saya tidak pernah ketemu lagi dengan dia, tapi sharing itu membekas di hati saya. Makanya hari itu saya tanya, gimana supaya saya nggak cuma ganti baju, tapi sampai dalamku berubah. Dia bilang begini, Pak Pram, pastikan orang-orang yang Tuhan percayakan, atau komunitas manapun yang Tuhan percayakan, lahir lewat hidupmu. Kamu mentor lewat pelayananmu. Pastikan mereka betul-betul buat Tuhan. Caranya gimana? Kalau mereka dibutuhkan untuk Kristus, putus Pak. Jangan paksa mereka seperti. Jangan merasa memiliki gitu. Nah, jangan merasa memiliki dan maksa mereka jadi kayak kamu. Kamu larang mereka bermerek, kamu larang mereka bersinode. Loh, kamu bikin sinode baru ya, tanpa sinode itulah sinodemu. Tanpa merek itulah merekmu. Oh ya, kalau mereka dibutuhkan tubuh Kristus, kirim Pak. Malah itu heroik. Ternyata yang melayani di gereja ini, gereja itu ternyata orang yang kamu mentor. Kamu betul-betul tidak bingung dengan bendera. Wah, itu menurut saya Tuhan kirim rekan ini. Di awal saya mengerjakan, saya 2003 mungkin bro, atau 2004 saya ketemu sharing dengan teman ini. Sampai sekarang udah ketemu lagi loh bro. Itu kayak khusus Tuhan kirim tuh ngingetin saya dari awal.
Dan puji Tuhan, teman-teman pada lihat yang kita kirim ke satu tempat ternyata jadi gereja apa, terserah, kita nggak bingung gitu. Wow. Iya, betul-betul hubungan menjadi based on kita, bukan membership, relationship, fellowship kita menjadi based on kita, apa dasar kita membangun semuanya. Iya, dan itu yang membuat nanti pas acara atau bicara tentang gereja baru kita itu dia. lebih Karena kita bicara soal pelayanan dan kemudian pelayanan tadi Pak Pram bilang gereja rumah, sebenarnya membuat kita jadi semakin penasaran nih ya. Apa yang dimaksud gereja rumah ya? Cuman ya emang harus sabar dulu ya. Kita akan masih di episode berikutnya. Ngopi dulu. Tapi kebersamaan. Iya, kopi kebersamaan. Iya. Di Aselis, kantornya di Gading Serpong. Mantap nih, kita seruput dulu kopinya. Ini jadi batu di iklan. Ini Denisi segar. Ya, oke. Pak Pram ini terima kasih banget ya, kita merasa sangat diberkati dengan cerita kehidupan pelayanan Pak Pram ya. Saya yakin juga nanti yang mendengar semua juga merasa juga akan banyak diberkati juga gitu ya Pak Pram ya. Berharap ini jadi kayak legacy memang, jadi warisan. Ya. Oke, kalau gitu itu episode kita kali ini ya. Jangan lupa ya di klik like, share, subscribe. God bless. Thank you buat teman-teman yang datang. Luar biasa. Kita ketemu di episode. Oke, sampai ketemu lagi episode berikutnya ya. Kita bahas tentang gereja rumah ya. Bye bye. Yuk.